Mari katakan, ku pandang wajah-Mu. Seluruh umat Tuhan, mari pandang wajah Tuhan dan berseru. Pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Ulurkan tangan saudara dan katakan, pegang tanganku, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, haleluya, dalam hidupku. Pagi hari ini kami kembali beribadah. Pagi hari ini kami kembali bergandengan tangan di tempat kami masing-masing dengan iman satu dengan yang lain. Kami saling berpegangan di dalam iman kami. Kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Our Father, Bapa kami yang adalah sumber dalam kehidupan kami, sumber pertolongan, sumber berkat, sumber perlindungan, sumber pemeliharaan. Kami kembali kepada-Mu beribadah dengan menaikkan ucapan syukur kami, oleh karena sepanjang minggu ini sampai hari ini Kau menyertai kami. Kami sehat, kami tidak kekurangan suatu apapun. Kau memelihara kami. Kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Biar pagi hari ini kami mau kembali bersama-sama duduk untuk mendengar apa yang harus kami kerjakan melalui firman-Mu. Sebab hanya tuntunan-Mu Tuhan yang akan membuat kami terus hidup dan melewati pandemi ini, melewati segala wabah, melewati segala kesulitan-kesulitan ini. Hanya karena tuntunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami, berbicaralah melalui hamba-Mu. Semua yang hamba-Mu persiapkan tidak ada artinya kecuali Engkau sendiri mengurapinya dan memberikan pengertian kepada setiap umat-Mu. Dan di atasnya biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Berfirmanlah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom saudara. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam kondisi yang masih tetap seperti minggu-minggu yang kemarin. Dan kami tetap percaya, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tapi sebelumnya mungkin ada feedback, apakah vokalnya udah kedengaran dengan jelas? Ya sudah cukup ya, karena kemarin vokal kurang, gainnya kurang naik sedikit, jadi kurang jelas. Jadi kalau sudah jelas, baik. Saudara, kalau kita melihat keadaan hari-hari ini kondisi semakin tidak menentu. Tapi saya mari mengajak setiap saudara untuk tetap berharap kepada Tuhan. Sebab janji-janji Tuhan tetap berlaku sampai hari ini. Dan Tuhan tidak pernah berdusta. Amin saudara, Dia selalu menepati janjinya. Dan kondisi semakin terus bergulir, dan minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara bahwa memang ini tidak akan sebentar. Jadi saudara dan saya harus bersiap-siap untuk jauh ke depan. Jadi keadaan ini tidak akan berakhir hanya dalam waktu 2-3 minggu atau 2-3 bulan lagi, tetapi ini akan terus, dan makanya saudara harus tetap kuat, saudara harus tetap berpegang pada kebenaran, berpegang kepada janji Allah. Ini dia. Dan seperti kita ketahui bersama, beberapa hari yang lalu Bapak Presiden telah mengumumkan untuk
tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk pulang mudik, dan bus-bus yang bawa penumpang juga disuruh kembali lagi. Dan kalau kita melihat keadaan semakin menakutkan, tetapi sesungguhnya saya berkata buat saudara, ini adalah waktu yang sangat baik untuk saudara dan saya untuk lebih banyak lagi dengan keluarga, kemudian lebih lagi banyak kita duduk dalam hadirat Tuhan. Dan yang paling terpenting adalah saudara dan saya bertanya terus kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Sebab dengan kondisi yang terus seperti ini, akhirnya mau tidak mau, semua rencana kita harus berubah. Mau tidak mau, bahkan bukan hanya berubah tetapi batal. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ada seorang pernikahan, dan karena kondisi seperti ini mereka membatalkan pernikahan mereka, dan biaya mereka alokasikan justru untuk membantu banyak orang. Ini hal yang sangat luar biasa. Dibutuhkan orang-orang yang bergerak cepat seperti ini, untuk berubah cepat seperti ini, untuk menghadapi keadaan. Dan saya percaya kedua pasangan ini adalah pasangan yang diberkati Tuhan. Siapapun mereka, saya tidak kenal mereka, tetapi dalam kondisi yang begitu cepat mereka mengubah segala strategi dan rencana mereka. Yang seharusnya berpesta, akhirnya mereka memakai semua biayanya untuk berbagi dengan banyak orang. Dan memang benar, Alkitab mencatat bahwa rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu seperti jauh berbeda, seperti langit dan bumi jauhnya. Jadi sangat berbeda antara rancangan Tuhan dan rancangan kita. Jadi kalau hari ini ada banyak rancangan-rancangan saudara yang harus batal, harus berubah, saya berkata buat saudara, jangan marah, jangan sedih. Sekalipun memang melihat fakta, kita semua bersedih, tetapi memang begitulah. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21 mencatat, manusia merancangkan, manusia yang merancangkan, tetapi Tuhanlah, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini dia. Jadi hari ini saya mau mengajak saudara, ayo tetap berpegang pada Tuhan, tetap berpegang pada Tuhan. Amin. Sebab benar-benar saudara, situasi yang serentak global, situasi yang serentak dan global, semua mengalaminya. Apa yang saudara alami, dialami oleh banyak orang. Jadi saudara nggak perlu kecil hati. Kalau masalah-masalah yang beberapa waktu yang lalu, sementara kondisi masih normal, kalau masalah uang kita masih bisa berjuang. Tapi kalau hari ini, untuk melawan kondisi yang seperti ini, saya mau beritahu kepada saudara, kita perlu hikmat Tuhan. Amin. Kita perlu hikmat dari Tuhan untuk menghadapinya, sehingga kita bukan hanya survive, bukan hanya bertahan, tetapi kita bisa memenangkan kondisi yang seperti ini. Dan dalam beberapa waktu ini saya terus merenung apa yang kita bisa pelajari dari kondisi yang seperti ini. Dan saya menemukan bahwa saya belajar bahwa untuk kondisi yang seperti ini, satu hal saudara harus mulai belajar untuk menerima. Saya ulang, saudara harus belajar untuk menerima kondisi seperti ini. Ini dia. Sebab memang seringkali Tuhan berbicara melalui situasi. Tuhan berbicara, saya percaya Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, Tuhan bisa berbicara malam hari, dia bisa datang ke kamar saudara, dan dia bisa mengutus malaikatnya, dia bisa berbicara buat saudara. Tetapi Alkitab juga mencatat bahwa seringkali Tuhan berbicara melalui banyak situasi. Alkitab mencatat setiap kali umat Tuhan meninggalkan Tuhan, setiap kali umat Tuhan mulai hidup dengan cara mereka sendiri, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan mulai menyerahkan mereka masuk dalam penindasan. Tuhan mulai menyerahkan mereka masuk dalam perbudakan, sampai hati mereka berbalik pada Tuhan. Jadi seringkali Tuhan berbicara melalui situasi, dan melalui situasi hari ini saya mau mengajak saudara untuk menangkap apa yang Tuhan sedang mau bicarakan kepada kita. Ini dia. Sekali lagi, saudara perlu belajar menerima kondisi hari ini. Dan ini bahasa saya, saudara harus belajar untuk berdamai dengan kondisi. Saya ulang, saudara perlu berdamai dengan kondisi hari ini. Sebab semua menghadapi problem yang hampir sama. Penyakit, pekerjaan, bahan makanan, bahkan sampai cara beribadah. Semua
mengalami hal yang sama. Ini dia. Dan kalau kita tidak berdamai dengan kondisi ini, kita akan mengalami sebuah masalah, saudara. Berapa lama lagi kita harus sadar bahwa Tuhan sedang berinisiatif melakukan ini semua. Ini dia. Dan saya harus kembali lagi ajak saudara untuk kembali kepada ayat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26, untuk mengingatkan saudara dan terus mengingatkan saudara. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-26. Saya bacakan buat saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Saya ulang, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Kalau dalam Alkitab saudara tertulis Ia memberikan janji, titik 2, lalu tanda petik, artinya inilah janji itu yang diberikan. Apakah itu? Ini dia. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi ayat yang ke-27 menunjuk kepada perubahan. Ini dia. Pada apa yang dapat digoncangkan. Jadi segala sesuatu yang dapat digoncang itu akan berubah. Saya ulang, segala sesuatu yang dapat digoncang hari-hari ini itu akan berubah ke depannya, saudara. Apa yang bisa dapat digoncang? Keuangan, perekonomian, mudah sekali digoncang. Sistem keuangan, sistem perdagangan mudah sekali digoncangkan. Dan itu yang akan berubah ke depan. Karena ia dijadikan supaya tinggal. Karena ia dijadikan itu apa? Kegoncangan itu dijadikan. Ini maksudnya. Supaya tujuannya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ini dia. Jadi kalau kita baca pelan-pelan firman ini, maka saudara akan mengerti bahwa karena ia dijadikan, kegoncangan ini dijadikan dengan tujuan supaya tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Artinya begini, hanya yang tidak tergoncangkan itulah yang tetap. Sementara yang bisa digoncang itu tergoncang. Ini dia. Dan apa yang tidak tergoncangkan? Apa yang tidak bisa tergoncangkan, saudara? Mari saya beritahu apa, saudara? Kekekalan. Kekekalan tidak bisa digoncangkan. Tuhan kita tidak bisa digoncangkan. Jadi jelas hari ini bahwa terjadinya goncangan ini adalah untuk kepentingan Tuhan yang pertama, dan yang kedua untuk kepentingan umatnya. Ini dia. Dengan tujuan apa? Kembali lagi ayat yang ke-27. Goncangan terjadi dengan tujuan supaya yang tidak tergoncangkan itu tetap tinggal tetap. Ini dia. Jadi hari-hari ini memang benar-benar ini yang sedang dikerjakan Tuhan. Tuhan mau apa yang bernilai kekal dalam hidup saudara tidak tergoncangkan. Apa yang bernilai kekal dalam hidup saudara? Iman saudara. Apa yang bernilai kekal dalam kehidupan saudara? Belas kasih saudara. Apa yang bernilai kekal dalam kehidupan saudara? Pengampunan saudara. Apa yang bernilai kekal dalam kehidupan saudara? Kemurahan hati saudara. Jadi Tuhan mau bahwa semua yang bernilai kekal dalam hidup saudara tidak tergoncangkan. Dan sebaliknya, segala yang tidak bernilai kekal dalam hidup saudara itu dirontokkan Tuhan hari ini. Sebab kita harus sepakat bahwa kegoncangan ini inisiatifnya come from the Lord. Kegoncangan ini adalah tanda-tanda. Tanda-tanda. Ini dia. Tanda-tanda
kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi kegoncangan itu perlu apa enggak? Menurut saudara? Perlu. Untuk apa? Memunculkan yang kekal dalam kehidupan saudara. Dan merontokkan, menghancurkan segala yang tidak bernilai kekal dalam kehidupan saudara. Ini dia. Jadi apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Nggak ada lain. Nggak ada lain. Segala sesuatu yang bernilai kekal, kerjakan. Dan jangan mengerjakan segala sesuatu yang tidak bernilai kekal dalam hidup saudara. Kalau hari ini ada keputusan-keputusan yang perlu saudara ambil, saudara harus menimbang, ini bernilai kekekalan atau tidak. Kalau bernilai kekekalan, ambil sekalipun kelihatannya sulit. Karena memang itu yang sedang Tuhan cari hari-hari ini. Salah satunya, yang pertama adalah apa? Kegoncangan ini adalah untuk apa? Menghancurkan aku. Setiap saudara punya aku. Setiap saudara punya keakuan, ego. Dan ini semua untuk menghancurkan aku. Coba lihat saudara, bukan cuma di sini. Kemarin saya sampaikan bahwa siapa yang bisa merumahkan 213 negara dalam waktu yang bersamaan? Siapa yang bisa menggrounding, mendaratkan seluruh pesawat dari penerbangan hampir seluruh dunia? Siapa yang bisa membuat lalu lintas udara bisa menjadi sepi seperti hari ini kalau bukan Tuhan? Mari saudara, segera menyadari ini dan segera merapat kepada Tuhan. Segera bergantung, memeluk Tuhan. Segera. Ini dia. Coba lihat hari-hari ini, semua rencana yang disusun berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun harus batal. Rencana kerja harus batal, marketing plan harus bubar. Banyak perusahaan yang sudah mempersiapkan marketing plan untuk tahun 2020. Dipersiapkan bahkan sejak tahun 2019. Tapi begitu masuk tahun 2020, semua marketing plan hancur. Saya cuma berkata buat saudara, sebagai hamba Tuhan saya berkata, jangan marah, jangan kecewa, jangan marah juga dengan keadaan, apalagi berontak. Sebab semakin saudara marah, semakin saudara tidak mendapatkan apa-apa. Saudara harus tahu bahwa ketika setiap kali problem datang, ada reaksi-reaksi dalam kehidupan kita. Sama, ketika problem hari ini datang kepada seluruh dunia, pertama kali ketika problem datang dalam hidup manusia, reaksi manusia apa? Respon manusia apa? Biasanya apa? Kaget. Kaget karena apa? Tidak menyangka bahwa permasalahan ini bisa menimpa saya. Kita pikir hanya orang lain yang bisa mengalami, dan kita kaget. Ternyata aku juga mengalaminya. Kan gitu. Itu reaksi yang pertama. Setelah kaget, biasanya setelah kaget lalu apa? Marah. Marah karena apa? Nggak terima. Ada banyak orang sedang marah hari ini. Nggak terima karena kondisi ini. Makanya kalau di Facebook, di mana itu orang-orang teriak-teriak, marah, melawan, kita lawan dan lain sebagainya. Marah. Tapi mari saya beritahu buat saudara, kemarahan saudara hanya akan menguras energi saudara. Kemarahan saudara tidak akan menghasilkan apa-apa. Justru kemarahan saudara akan menularkan energi negatif buat orang-orang di sekeliling saudara. Ini dia. Kaget. Yang kedua, marah. Setelah marah, karena energinya terkuras, biasanya lemas. Biasanya menjadi lemah. Disinilah titik yang sangat berbahaya. Kalau dalam titik ini lemah, orang kemudian menyerah. Tapi di titik ini, ada orang yang begitu lemas, jadi lemah, data bikin apa? Dia mulai bangkit. Ini dia. Dia mulai bangkit. Biasa orang yang menyadarinya, dia mulai bangkit dan dia mulai menyadari dan dia mulai menyadari kondisinya. Memang itu yang sedang dialami. Ini bukan mimpi dan aku harus segera keluar dari kondisi ini. Dan orang-orang yang seperti itu
Ini yang saya nampakkan orang ini adalah apa? Berdamai dengan masalah. Berdamai dengan problem. Ketika orang berdamai dengan problem, mari saya beritahu buat saudara, dia pasti akan menemukan jalan keluar. Dan hari ini, yang perlu saudara lakukan juga berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan kondisi. Berdamai dengan keinginan Tuhan, inisiatif Tuhan hari ini. Mari belajar berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan situasi. Ada seorang jemaat di tempat kami. Biasa dia juga hadir bersama-sama dengan kami dalam live streaming. Dia ditipu orang dengan jumlah uang yang sangat besar. Dan itu uang satu-satunya yang dia miliki. Dia seorang pengusaha kayu. Dan dia ditipu habis-habisan. Semuanya yang harus dipakai modal dia hilang begitu saja. Orangnya menghilang, uangnya hilang, produksinya nggak ada. Awalnya dia sangat marah sekali. Dia sangat marah. Bahkan kemarahan seorang manusia, kalau ketemu, saya pasti akan bunuh. Marah. Tapi dalam kemarahannya, pada akhirnya dia menyadari, buat apa saya marah? Karena dicari orangnya juga nggak ketemu. Marah juga tidak menyelesaikan masalah. Justru ketika marah, dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Bahkan ketika ada klien datang yang baru, karena kondisinya masih marah, dia menyebarkan apa? Aura yang negatif. Dia menyebarkan kemarahannya. Jadi setiap customer baru yang datang, ini orang kok marah-marah, akhirnya semua pada pergi. Dan akhirnya semakin terpuruk. Dan ketika dia menyadari kondisi seperti ini, dia berkata begini, gak ada gunanya saya marah, gak ada gunanya saya mencari orang itu. Sudah, biarkan aja hilang. Saya akan konsentrasi dengan apa yang ada sekarang. Lalu dia mulai konsentrasi dengan apa yang ada. Lalu mulailah, karena hatinya sudah berdamai, maka yang keluar dari wajahnya juga wajah yang berdamai. Sehingga ketika ada klien baru, customer baru, ketemu dengan orang, yang keluar adalah wajah yang damai. Dan saudara harus tahu, wajah yang damai itu menarik banyak berkat. Haleluya. Percayalah. Kalau dalam kondisi marah, saudara bertemu dengan orang, itu akan mempengaruhi perkataan saudara, mempengaruhi sorot mata saudara, mempengaruhi apalagi mimik wajah saudara, sehingga orang yang berbicara dengan saudara tidak akan pernah nyaman. Bagaimana saudara bisa bekerja? Bagaimana saudara bisa membukakan sebuah pintu kesempatan dan berkat dalam hidup saudara? Hari ini yang perlu saudara kerjakan adalah berdamai. Berdamai dengan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang kemarin-kemarin protes dengan Tuhan, saudara kecewa dengan Tuhan, kenapa Tuhan seperti ini? Hari ini saya berkata buat saudara, berdamai. Kalau ada di antara saudara yang jengkel dengan situasi, jengkel dengan kondisi, nggak ada yang bisa saudara kerjakan kecuali saudara berdamai dengan kondisi dan situasi hari ini, dan tetap berkata bahwa kondisi apapun Tuhan bisa menolong saya. Amin, saudara. Ini dia. Jadi berdamai dengan Tuhan. Ini dia. Karena bukan hanya saudara, semua mengalami masalah yang sama. Masalah ekonomi, para karyawan, kemudian para buruh harian yang mereka sudah tidak lagi dapat pekerjaan, mereka tidak ada lagi penghasilan. Para pengusaha dengan cicilan banknya. Tapi saya mau berkata buat saudara, tetap percaya apapun kondisinya. Saya percaya, saya tahu ini tidak mudah, tapi saudara harus tetap percaya apapun kondisinya. Bukankah saudara disebut umat percaya? Umat percaya adalah apapun kondisinya, saudara harus tetap percaya. Makanya saudara disebut umat percaya. Bahkan Alkitab mencatat, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin, saudara. Inilah yang saya katakan, berdamailah dengan Tuhan dan kehendaknya. Pada akhirnya hidup saudara akan sedikit lebih santai, sambil menunggu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Hari ini berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan kondisi,
berdamai dengan situasi, dan itu akan menolong saudara sehingga saudara bisa lebih tenang, dan disitulah saudara tahu apa yang harus saudara kerjakan. Jangan izinkan kemarahan menguasai saudara, jangan izinkan kekecewaan menguasai saudara. Ini, ingat, Tuhan sedang mengikis segala yang tidak kekal di dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Bahkan kita harus mulai menyadari, para hamba Tuhan, umat Tuhan, saudara yang biasa melayani di gereja, saudara harus berdamai. Saudara perlu protes, sebab memang Tuhan sedang mengikis yang tidak kekal. Gedung gereja tidak kekal. Amin. Lighting, sound system, alat musik sekalipun kita tetap memerlukannya, tapi itu juga tidak kekal. Yang bernilai kekal adalah apa? Jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Hari ini saya tetap mendorong buat saudara, kobarkan segala sesuatu yang bernilai kekal dalam hidup saudara, termasuk rasa belas kasihan saudara. Belas kasihan saudara itu bernilai kekal. Pengampunan saudara itu bernilai kekal. Kepedulian saudara itu bernilai kekal. Pemberian saudara dari hati saudara yang paling dalam itu bernilai kekal. Saya percaya saudara juga mengalami kesulitan yang sama. Segala sesuatu serba pas, serba sedikit. Tetapi justru dalam kondisi sedikit ini, ketika saudara mau berbagi, saudara sedang menanam yang bernilai kekal dalam hidup saudara. Amin. Amin, saudara. Hari ini saya tidak sedang berkhotbah, saya sedang menyampaikan apa yang saya rasa ini isi hatinya Tuhan. Tuhan sedang berbicara begini, hei anakku, ini aku. Seringkali Tuhan berbicara dalam badai. Ketika Tuhan berbicara dengan Ayub, dia berbicara dalam badai. Kadang dia berbicara di dalam api. Tuhan kita berbicara melalui situasi. Dan hari ini, tangkap itu. Tangkap itu, saudara. Tuhan ada sedang bersama dengan saudara. Ini waktu yang sangat baik. Merapat dengan Tuhan, peluk Tuhan, pakai waktu saudara untuk berdiam dalam hadirat Tuhan dan terus meminta dan terus bertanya, apa yang harus aku kerjakan? Amin, saudara. Saudara tidak bisa melakukan itu kalau saudara tidak berdamai terlebih dahulu. Pagi hari ini, berdamailah dengan Tuhan. Berdamailah dengan kondisi, berdamailah dengan alam, berdamailah dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan. Kalau saudara berdamai, saudara mendapatkan jalan-jalan Tuhan. Kesulitan baru yang akan datang di depan, saudara sudah bisa memenangkannya dan saudara sudah bisa mempersiapkannya. Hari ini percayalah bahwa sebab Tuhan hidup, maka ada hari esok. Sebab karena Dia hidup, kita tidak perlu gentar. Saya ajak saudara menaikkan pujian ini. Sebab Dia hidup, maka ada hari esok. Terlebih dahulu saudara harus berdamai dengan Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian ini, mari kita berdoa. Kalau ada di antara saudara yang karena kemarin-kemarin saudara di dalam hati kecil saudara ada kejengkelan, saudara ada kemarahan. Mungkin saudara marah dengan situasi, saudara marah dengan kondisi, saudara mungkin juga marah dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa begini? Mungkin ada di antara saudara yang sedang berkata dengan Tuhan, justru ketika aku baru memulainya, kenapa kondisi seperti ini Tuhan? Ada sesuatu protes dalam hati saudara. Mungkin itu bukan bentuk kemarahan, tapi itu bentuk protes saudara. Hari ini saya berkata buat saudara, berdamai dengan Tuhan, minta ampun dengan Tuhan, dan mulai mengerti bahwa Tuhan sedang mengeluarkan yang tidak perlu dalam diri kita yang tidak kekal. Dia sedang mengeluarkan segala yang bersifat kekal dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan gerejanya.
hari ini. Minta ampun pada Tuhan. Saudara yang sempat marah dengan situasi, bahkan ada di antara saudara yang mungkin sedang berkata, saudara mungkin sudah menyerah dengan situasi. Saat pagi hari ini saya mengajak saudara, mari bangkit, lawan. Haleluya. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan. Dalam waktu beberapa detik ini saya beri kesempatan buat saudara untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan berdamai dengan Tuhan. Saudara berdoa kepada Tuhan, minta ampun dan berdamai dengan kondisi situasi. Silahkan berdoa pada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kau melihat setiap hati yang berdoa, yang meminta ampun oleh karena sempat protes, marah, kecewa dengan kondisi hari ini, situasi, bahkan sempat protes denganmu. Tuhan ampuni. Tetapi mereka hari ini mau berdamai dengan Engkau, sehingga mereka bisa kembali bekerja, sehingga mereka bisa menemukan ide-ide dan inisiatif-inisiatif yang baru. Sebab masih ada hal-hal di depan kami, kesulitan-kesulitan di depan kami yang harus kami lewati. Dan yang di depan kami yang saat ini sedang kami hadapi harus kami lewati. Sehingga kami menghadapi kesulitan yang di depan kami, kami sudah terlatih dan kami sanggup memenangkannya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengangkat kepala kami oleh karena kami memiliki pengharapan. Saya berkata kepada setiap saudara, saudara masih memiliki pengharapan. Saudara masih punya Tuhan. Tuhan saudara adalah Tuhan yang hidup. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi kesulitan apapun itu, saudara masih punya Tuhan. Berseru kepada Dia, pertolongan akan datang pada saudara. Haleluya. Haleluya. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya mau berkata buat saudara, masih ada Tuhan yang siap menolong saudara. Saudara tidak sendiri, saudara tidak sendiri, saudara tidak sendiri. Ada Tuhan yang siap menolong saudara. Ada Tuhan yang siap memegang tangan saudara dan Dia mengangkat hidup saudara. Saudara yang memiliki sedikit hari ini, saya mau dorong saudara tetap berbagi, tetap berbagi. Sebab masih ada hari esok, karena Tuhan yang memegang hari esok saudara. Tetap berbagi, apapun yang saudara miliki, berbagi kepada saudara-saudara yang lain. Sebab Tuhan sedang mengeluarkan kekekalan dalam hidupmu. Kemurahan hati, belas kasihan, cinta kasih, pengampunan, kepedulian. Haleluya. Jangan saudara berpikir, kalau aku berbagi bagaimana nanti esok. Jangan
Jangan takut, sebab Dia pegang hari esok. Hidupmu menjadi berarti ketika kau mulai berbagi sekalipun itu sedikit. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Mari berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan kehendak-Nya. Seringkali kita berkata, saya tidak ada masalah dengan Tuhan. Tetapi saudara semestinya sedang bermasalah dengan kehendak-Nya. Hari ini berdamailah dengan kehendak Tuhan. Tidak semua keinginan saudara harus dipenuhi, sebab tidak semua keinginan saudara itu baik buat saudara. Kalau hari ini ada banyak hal yang batal, ada banyak hal yang harus berubah, berdamailah dengan Tuhan dan kehendak-Nya, sebab Dia pegang hari esok. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan haleluya. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya berkata buat setiap umat Tuhan, jangan kau takut, jangan kau khawatir, sebab Dia hidup. Yang saudara perlukan hari ini berdamai dengan Dia, berdamai dengan kehendak-Nya, berdamai dengan situasi, duduk diam di kaki Tuhan, dan terimalah tuntunan daripada Tuhan untuk saudara memenangkan kondisi ini. Bahkan ketika saudara memenangkan kondisi ini, saudara akan memenangkan kondisi-kondisi yang mungkin jauh lebih sulit di depan saudara. Dimulai dari hari ini, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan kehendak-Nya, berdamai dengan situasi, berdamai dengan alam. Terus mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Buat setiap saudara hari ini yang mengikuti acara ini, yang bukan saudara mungkin punya kepercayaan yang lain, datang kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus tolong saya. Tidak akan mengubah kepercayaan saudara, tidak akan mengubah agama saudara. Saudara hanya perlu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti seorang buta Bartimius, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Demikian hari ini saya berkata buat setiap saudara, berteriaklah, berserulah pada Yesus, dan katakanlah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Saya berhenti berbicara, sebab itulah yang Tuhan taruh di hati saya buat setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Biar Engkau memberikan hati yang lemah lembut dalam kehidupan mereka hari ini, sehingga hati mereka bisa menerima kondisi hari ini. Tidak ada lagi hati yang berontak kepada Tuhan, tidak ada hati yang protes, tidak ada lagi hati yang menjerit dan berkata, kenapa ini terjadi? Tetapi hati yang telah berdamai dengan Tuhan, hati yang berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi kepada dunia ini dan kepada diriku. Yang terpenting hari ini, Engkau Tuhan yang membuka hatiku untuk dapat menerima situasi ini dan dapat memenangkan situasi ini, dan berikan tuntunan dalam kehidupanku, hikmat dalam hidupku.
untuk aku bisa memenangkan kondisi ini. Dan biarlah setiap jemaatmu pada pagi hari ini, mereka memperkatakan perkataan ini Tuhan. Berseru pada Yesus, maka Dia akan menyelamatkanmu. Terima kasih, Hambamu selesai berbicara. Dan biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan setiap anak-anakmu. Ketika mereka berbaring, duduk, berjalan, apapun yang mereka kerjakan, firman ini memberikan kekuatan dan pengharapan kepada setiap umatmu. Dan di atasnya namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Hambamu selesai berbicara. Sekarang bagianmu untuk mengerjakan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, kepada Bapa yang baik kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, dalam persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati saudara dengan berkat yang berlimpah-limpah. God bless you.